PJBU itu sendiri adalah perjanjian jual beli uap. Karena model usaha PGE sendiri membutuhkan pembangkit untuk today value ditambah future value. Ini adalah seri pertama dari tesis investasi. Saham yang akan kita bahas adalah saham yang baru IPO tahun lalu. Perusahaan ini bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi panas bumi, serta menghasilkan energi listrik. Perusahaan ini adalah Pertamina Geothermal Energy, yang kode sahamnya adalah PGEO. Langkah pertama, jika kita ingin menganalisa sebuah saham, kita lihat dulu siapa pemilik perusahaan ini, dan siapa yang menjalankan di baliknya. Saham PGE dimiliki 69,01% oleh Pertamina, 15% oleh Masdar, 5,99% oleh Pertamina PDF Indonesia, dan sisanya 10% oleh masyarakat. Seperti yang kita tahu, Pertamina sendiri adalah BUMN, yang memegang kendali adalah pemerintah Indonesia, serta ada investor strategik Masdar, yaitu perusahaan nasional Abu Dhabi. Sejarah singkat PGE bisa kita lihat, kapasitas pembangkit PGE terus bertumbuh. Dari tahun 1983 pertama kalinya membangun PLTP di Kamojang dengan kapasitas 30 MW. Dan hingga 2023 PGE telah memiliki kapasitas 672 MW. Pada tahun 2006-2007 Pertamina membangun anak usaha PGEO dan mengalihkan aset panas buminya kepada perseroan. Pada tahun 2012, Kementerian ESDM memberi izin WKP atau Wilayah Kerja Panas Bumi untuk PGE. Jadi, setelah diberikan aset oleh Pertamina, Kementerian juga memberikan izin pengelolaan panas bumi. Karena secara tidak langsung, PGE ini dimiliki oleh pemerintah dan telah diberikan aset serta akses mengelola sumber daya alam. Maka, teman-teman harus melihat kebijakan apa yang akan dibuat oleh pemerintah. Singkat cerita, pada tahun 2023 PGE IPO dengan menambah modal sebesar 608 juta USD atau setara 9 triliun. Kira-kira buat apa uang sebanyak itu? Nanti akan coba kita cek. Seperti yang sudah disinggung tadi, PGE ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Apa saja yang mempengaruhi lini usahanya, yakni 1. WKP, Wilayah Kerja Panas Bumi, yang dikeluarkan ESDM. Yang kedua, tarif harga jual ditentukan oleh Presiden melalui Perpres PJBL atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Jika kita lihat dari komposisi revenue, maka akan didapatkan 48% dari penjualan uap atau PJBU dan 52% dari penjualan listrik atau PJBL. PJBU itu sendiri adalah perjanjian jual beli uap dan PJBL itu perjanjian jual beli listrik. Unit-unit yang melakukan PJBU adalah dari PT Indonesia Power Kamojang unit 1, 2, dan 3, Lahendong unit 1, 2, 3, 4, Ulu Belu unit 1 dan 2. Kemudian yang melakukan perjanjian PJBL ada dari PT Indonesia Power Kamojang unit 4 dan 5, Lahendong unit 5 dan 6, PLN Ulu Belu unit 3 dan 4, PLN Karaha 1, PLN Lumut Balai unit 1 dan 2. Jadi, bisnis mereka adalah menjual uap yang langsung dari alam, atau uap tersebut mereka olah dulu menjadi listrik lewat pembangkit dan listrik tersebut mereka jual lewat PLN. Sebenarnya revenue tidak hanya dari PJBU dan PJBL, ada satu sumber lain yakni KOB atau kontrak operasi bersama dengan PT Star Energy, Sarula Operation, dan Bali Energy, tetapi nilainya sangat kecil, jadi saya abaikan. KOB sendiri gampangnya adalah perusahaan meminta rekanan mengelola lahan dan perusahaan mendapatkan royalti. Jika kita ingin menganalisa model bisnis suatu perusahaan, lihat apa intrinsik produknya dan apa value yang mereka tawarkan. Dalam hal ini, PGE menawarkan source of energy dan value berupa memajukan peradaban manusia. Karena tidak bisa dipungkiri, semakin berkembangnya manusia, maka kebutuhan akan listrik akan semakin besar. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana komposisi dari pemakaian modal. Kita akan melihat apakah komposisi modal yang dilakukan PGE cukup balance dengan model bisnisnya.
Kalau kita lihat working capital atau modal kerja 10% berbanding 90% fixed asset atau modal mati. Menurut saya ini sudah sangat balance. Kenapa? Karena model usaha PGE sendiri membutuhkan pembangkit untuk mendrive uap dari alam menjadi listrik. Jadi PGE nggak perlu modal kerja besar karena uap sudah tersedia di alam. Yang besar memang pembuatan pembangkit itu sendiri yang butuh modal banyak. Rantai pasok PGE sendiri dimulai dari survei dan eksplorasi yang memakan waktu hingga 4 tahun. Pada masa eksplorasi sendiri banyak izin-izin yang dibutuhkan seperti IPPKH, SIPPA, IMB, WKP, IPB, dan lain-lain. Nggak usah dipusingin, intinya itu adalah izin-izin yang dibutuhkan pada masa eksplorasi. Selanjutnya setelah PGE menemukan source of energy di suatu wilayah, maka akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu eksploitasi. Fase eksploitasi sendiri mereka bisa memiliki dua opsi, yakni apakah akan hanya menjual uap melalui PJBU atau mereka akan membangun pembangkit dan menjual listrik melalui PJBL. Selain PJBL, izin yang perlu juga adalah IUPTL atau izin usaha penyediaan tenaga listrik. Fase selanjutnya adalah listrik yang telah diproduksi oleh PGE didistribusikan oleh PLN ke end user. Dari mana purchase PGE? Kita tahu sumber utama energi PGE berasal dari SDA, berupa steam, dan ada yang diproses menjadi listrik. Maka purchase PGE adalah pada pembangunan sumur steam, sedangkan prosesnya adalah pada pembangunan pembangkit listrik. Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat dengan potensi sumber daya yang ditaksir 23.060 MW dari Sumatera hingga Papua. Karena Indonesia sendiri dilewati cincin api Pasifik atau Ring of Fire. PGE mengelola wilayah kerja panas bumi dengan total kapasitas terpasang pengelolaan sendiri sebesar 672 MW. Dan kontrak operasi bersama 1205 MW. Eksplorasi panas bumi memiliki biaya dan risiko yang besar dalam bisnis PLTP. Bisnis PGE ini dibagi menjadi dua bagian besar, upstream dan downstream. Upstream dibagi menjadi 3 bagian. Tahap pertama adalah survei. Ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun, mencakup geologi, geochemistry, dan lain-lain. Tahap kedua adalah eksplorasi, 2 hingga 3 tahun, meliputi drilling well, 1,5 hingga 3 km ke bawah tanah. Tahap selanjutnya adalah proses development, 2 hingga 3 tahun. Jadi, untuk membangun upstream dari PLTP saja membutuhkan waktu hingga 5 hingga 8 tahun, dan dengan biaya jutaan dolar, dengan tingkat keberhasilan 50%. Kemudian kita akan melihat biaya capex yang dikeluarkan. Biaya pemboran sumber eksplorasi akan dikapitalize menjadi fixed asset. Capex PGE pada tahun 2021 sebesar 35 juta USD, 62 juta USD di tahun 2020, dan 97 juta USD di tahun 2019. Biaya tersebut untuk exploration drilling and well maintenance. Jika sukses, maka akan dicatat menjadi fixed asset atau modal mati dan akan didepresiasi sesuai dengan masa guna aset tersebut. Jika gagal, maka akan di-impairment karena keberhasilan hanya 50%. Maka nanti kita akan lihat di finansialnya PGE apakah banyak impairment. Jadi poin penting pada purchase PGE adalah apakah depresiasi PGE ini seberapa besar, apakah wajar, dan apakah impairmentnya juga sangat banyak. Two key variable itu yang akan kita perhatikan. Jika kita lihat biaya depresiasi pada laporan keuangan 2023, nilai depresiasi bernilai 12%. Nilai yang cukup besar karena depresiasi adalah kos utama untuk membangun steam field pada bisnis PGE. 12% dapat dari mana? Kita lihat beban penyusutan khusus sumur panas bumi adalah 47.255. Nilai tersebut adalah 12% dari revenue PGE pada tahun 2023. Sekarang kita lihat seberapa besar utilisasi seluruh kapasitas pembangkit uap PGE.
PGE memiliki total kapasitas pembangkit 672 MW terdiri dari 340 MW uap dan sisanya listrik. Cara mencarinya adalah kapasitas terpasang pada suatu unit kita kalikan 24 jam sehari dan dikali 365 hari dalam setahun. Kita bandingkan dengan realisasi produksi unit tersebut dalam 1 tahun. Sebagai contoh, Kamojang unit 1-3 total terpasang adalah 140 MW. 140 kita kali 24 dan 365 maka akan menghasilkan 1226,4 gigawatt hour. Kita bandingkan dengan realisasi produksi unit 1-3 Kamojang pada tahun 2023 adalah 978,76 gigawatt hour. Itu artinya tingkat utilisasinya adalah 80%. Oke, sekarang kita lihat utilisasi unit lain pembangkit uap. Sibayak dengan total terpasang unit 1 dan 2 10 MW. Saat ini sampai sekarang tidak beroperasi. Ulu Belu unit 1-2 110 MW adalah 80%. Lahendong unit 1-4 80 MW 78%. Semua pembangkit uap memiliki kontrak PJBU. Itu artinya jika kita lihat rata-rata tingkat utilisasi pembangkit uap PGE dalam setahun adalah 79%. Menurut saya itu cukup normal karena setiap pembangkit pasti ada waktu untuk overhaul atau maintenance, sehingga tidak mungkin beroperasi full non-stop selama 1 tahun. Sekarang kita masuk ke proses. Setelah PGE sudah menghasilkan uap melalui sumur-sumur mereka, jika PGE ingin menjual uap tersebut dalam bentuk listrik, maka PGE harus menyiapkan pembangkit listrik, dan hal itu akan menambah biaya operasional mereka dan juga menambah waktu pekerjaan hingga pembangkit listrik tersebut jadi. Kita lihat biaya depresiasi khusus listrik saja sekitar 15%, serta biaya proses keseluruhan antara uap dan listrik adalah 33%. Itu artinya overall, biaya proses dan proses adalah 45% dari revenue. Sekarang kita akan coba bahas bagaimana proses skema pemanfaatan panas bumi. Skema ini adalah closed loop cycle. Uap panas yang keluar dari sumur akan dialirkan ke separator yang fungsinya adalah memisahkan steam dan brine atau air panas. Steam akan dialirkan kembali untuk memutar turbin yang seporos dengan generator sehingga akan menghasilkan listrik. Sedangkan brine akan diinjekkan kembali ke reservoir melalui sumur injeksi. Listrik yang sudah dihasilkan kemudian dialirkan menuju jaringan listrik PLN. Tadi kita telah membahas upstream bisnis PGE hingga tahap development. Sekarang kita lanjut ke downstream. Downstream terbagi menjadi EPCC dan production. Tahap EPCC memakan waktu 2 tahun dan tahap produksi suatu pembangkit bisa bertahan hingga 30 tahun lebih. Next, kita akan lihat tingkat utilisasi power plant PGE. Secara rata-rata power plant PGE memiliki tingkat utilisasi 85% dengan rincian unit lumut balai 1 55 MW dengan 97%. Ulu Belu unit 3-4 110 MW 87%. Lahendong unit 56 40 MW 92%. Kamojang unit 45 95 MW 86%. Karaha unit 1 30 MW 37%. Semua unit tersebut memiliki kontrak PJBL. Berarti bisa kita lihat antara kontrak PJBU dan PJBL tingkat utilisasinya tidak jauh berbeda, 79% dan 85%. Sekarang kita akan lihat utilisasi dari tahun-tahun sebelumnya. 2020 steam 79%, listrik 80%. 2021 steam 79%, listrik 82%. 2022 steam 80%, listrik 81%. 2023 steam 79%, listrik 85%. Dari data tersebut kita bisa simpulkan bahwa bisnis PGE ini cukup stabil. Setelah kita membahas purchase dan proses, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara PGE menjual produksinya? PGE memiliki 2 skema penjualan steam dan listrik. Pertama, penjualan uap atau steam. Uap yang telah mereka hasilkan dari sumur mereka langsung jual dengan skema PJBU atau perjanjian jual beli uap. Uap tersebut langsung mereka distribusikan ke power plant milik PLN. Dan yang kedua, penjualan listrik. Skema yang kedua yaitu adalah
Dari sumber PGE sendiri, uap yang telah dihasilkan mereka kelola sendiri menjadi listrik melalui power plant yang mereka bangun. Listrik tersebut disalurkan ke jaringan PLN dengan skema penjualan PJBL, perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Jika kita lihat komposisi revenue PGE 2023, 36% steam dan 59% listrik, sisanya JOC. Sedangkan sales volume steam 48% dan listrik 52%. Dari total 4.735 GWh. Harga jual steam dan listrik sudah tertera pada Perpres nomor 112 tahun 2022. Harga pembelian tenaga uap panas bumi secara listrik adalah range 5-8 sen USD per kWh. Bisa dilihat harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F. Besaran faktor F adalah sebagai berikut. Sedangkan harga pembelian tenaga listrik sekitar 9-11 sen USD per kWh. Sekarang yang akan menjadi pertanyaan adalah berapa modal dalam pembuatan steam dan listrik? Seperti yang kita bahas bahwa komponen terbesar dalam purchase adalah depresiasi. Jika kita hitung depresiasi tahun 2023 adalah 110.631.000 USD dan produksi PGE adalah 4.734 GWh, maka akan didapat 2 sen USD per kWh. Itu adalah modal rata-rata dalam pembuatan steam dan listrik. Dari sana bisa teman-teman hitung berapakah margin dari PGE, tentu harus menghitung komponen lainnya. Jika kita mengacu pada RUPTL atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN 2021 hingga 2030, komposisi produksi energi panas bumi tahun 2024 adalah 18.875 GWh dan akan terus meningkat hingga 2030 sebesar 43.215 GWh. Itu artinya demand-nya terus bertumbuh. Walaupun kita lihat tabel berikut, coal masih akan menjadi yang tertinggi, tetapi pemerintah akan terus menambah penyerapan energi terbarukan. Berdasarkan data dari Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM, total potensi energi panas bumi sebesar 23.965 MWE yang terdiri dari sumber daya sebesar 9.339 MWE dan cadangan 14.626 MWE. Berdasarkan tabel dapat kita lihat total cadangan adalah 23.000 MWE, sementara sampai 2018 yang terpasang baru 1.948 MWE. Itu artinya potensi supply masih sangat banyak. Jika teman-teman ingin membeli PGO, variabel kunci yang harus terus dipantau adalah yang pertama, utilisasi. Utilisasi harus terus di atas 75%. Itu artinya pada setiap unit tidak ada trouble dan akan terus mengenerate laba. Kemudian yang kedua adalah grow capacity PGE. Seperti yang telah dijelaskan pada RUPTL bahwa kedepannya pemerintah akan terus meningkatkan pembangkit EBT. Salah satunya adalah dari panas bumi. Kemudian yang ketiga adalah regulasi pemerintah. Nilai kontrak PJBU dan PJBL. Seperti yang telah kita bahas bahwa bisnis PGE sangat bergantung dari kebijakan pemerintah. Oke, kita masuk ke valuasi. Konsep mencari nilai valuasi sebuah perusahaan adalah today value ditambah dengan future value. Today value itu simpelnya seberapa bernilai perusahaan saat ini jika dilikuidasi. Kemudian future value adalah seberapa besar kemampuan perusahaan mencetak laba di masa depan. Oke, bagaimana mencari today value? Saya akan menjelaskan cara simpelnya. Pertama, kalian buka Stockbit, kemudian cari PGO. Di sini data-datanya sudah tersedia dengan lengkap. Data yang kita butuhkan adalah seberapa besar total debt dan juga net debt perusahaan tersebut dan bandingkan dengan total asetnya. Jika teman-teman lihat, maka debt-nya ini sangat kecil jika dibandingkan dengan total asetnya. Total liabilitasnya juga cukup kecil. Maka jika teman-teman perhatikan di laporan keuangannya, PGO juga tidak ada hutang bank berbunga yang sangat besar. Jadi bisa dikatakan sangat minim hutang. Itu juga dapat kita lihat pada debt to equity ratio-nya hanya 0,38.
dan juga total liabilities per equity-nya juga hanya 0,5. Nah, logikanya adalah jika perusahaan ini dilikuidasi saat ini, maka secara konservatif saya akan memberikan nilai pada PGO ini adalah kita ambil saja cash-nya. Cash-nya bisa dikatakan ini 10 triliun. Oke, sekarang bagaimana mencari future value? Future value itu adalah true earnings dikali BEP. Bagaimana kita mencari true earnings? Dari semua penjelasan tesis PGE ini, saya meyakini bahwa PGE mampu mengenerate laba di atas 2 triliun setiap tahunnya dari target pemerintah dan juga pada RUPTL dan Handbook Energi, bahwa pemerintah terus akan menaikkan komposisi EBT. Kita lihat pada finansial di Stockbit ini, pada income statement, bahwa laba bersih yang dapat diatribusikan, kita bisa lihat dari 2019 hingga 2023 dari 1,3 triliun, kemudian terus naik hingga di atas 2,5 triliun pada tahun 2023. Maka dari penjelasan tesis yang panjang tadi, saya meyakini bahwa setiap tahunnya di masa yang akan datang, di masa depan, bahwa PGE ini masih akan mengenerate laba minimal 2 triliun jika key variabelnya belum berubah. Kemudian, bagaimana mencari BEP? Caranya adalah kita bandingkan dengan bonds. Jika bonds BEP adalah 12 kali, maka berapakah BEP PGO? Bagi saya, BEP PGO lebih rendah dari bonds. Saya tetapkan BEP PGO adalah 10 kali. Dari mana dapatnya? Saya akan tunjukkan caranya kalau banyak yang minta dan juga view video ini sampai 10.000. Karena penjelasannya cukup panjang dan cukup rumit bagi pemula. Oke, kita sudah dapat semua komponennya. Sekarang kita hitung valuasinya. Valuasi itu adalah today value ditambah future value. Maka 10.000 billion ditambah 2.000 billion dikali 10. Maka akan mendapatkan 30.000 billion. Ini adalah market cap atau valuasi yang ingin saya beli. Jika kita bagi dengan share-nya, yakni kita lihat di sini, share PGO adalah 41,51 billion. Maka 30.000 dibagi 41,51 billion, maka akan didapatkan 722. Sedangkan harga saat ini, video ini diambil adalah 975. Maka menurut saya MOS-nya adalah 0 dan belum waktu yang tepat untuk membeli PGO saat ini. Jadi, jika teman-teman ingin membeli PGO, maka tunggu harga di bawah 722. Bagi saya pribadi, harga 500 mungkin sudah sangat menarik.